sekolah-sekolah itu tidak perlu mengajarkan tuntas semua mata pelajaran, tapi fokus pada materi-materi yang sifatnya esensial. Itu dulu. Keluar edaran dari kementerian bahwa sekolah harus mengajarkan yang materi esensial. Baru kemudian ternyata dari penelitian bahwa ada learning loss dan ada kegagalan belajar di tingkat murid ini. Dari kalau tidak salah ya, dari hasil penelitian itu anak-anak yang kelas 10 itu kita mengajarnya seperti anak kelas 8. Kemampuan pernalarnya, kemampuan matematikanya, kemampuan literasi numerasinya itu seperti kelas 8. Dan yang termasuk yang setuju dengan hasil itu. Karena yang di SMA Samsikur gitu, mengajar kelas 11 itu serasa mengajar anak kelas 9. Karena tertinggal learning loss-nya itu 2 tahun. Minimal 2 tahun. Itu di daerah-daerah yang di pinggiran. Mungkin di kota mungkin sedikit tertambal karena ada Zoom dan seterusnya. Tapi bagi kami, mohon maaf, yang di SMA Samsikur kan kondisi geografis tidak memungkinkan untuk itu. Jadi kami melakukan guru kunjung karena di daerah yang mungkin Benteng ya, yang daerah Jermanis di sana itu kan tidak tercover jaringan. Dan itu muncul juga keresahan dari kementerian, muncullah istilah kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, kami yang kurikulum di sekolah penggerak itu kami menerapkan kurikulum sekolah penggerak namanya, karena kami yang menguji coba itu. Tahun 2021 itu namanya kurikulum sekolah penggerak, yang menerapkan di SMA di Lombok Timur itu hanya 6 sekolah di Lombok Timur dan di Kota Bima. Terus di 2022 naik statusnya setelah di SMA Sikur itu kemarin dari kementerian ada 2,5 bulan. Ada tim yang menginap di sekolah dan melihat bagaimana kondisi itu. Itu kemudian dibawa ke Dewan ya, DPR. Kemudian bagaimana keberhasilan dan seterusnya untuk mengatasi learning loss tadi. Muncullah istilah kurikulum prototype. Datang lagi dari kementerian dan nginap lagi di SMA Sikur selama 2 bulan setengah. Dan dua kali nginap itu cewek semua, masih muda. Enak ya? Tapi nginapnya di rumah kepala sekolah. Itu nah enaknya kalau rumah jauh dari sekolah begitu. Kalau dekat bisa kita usulkan di rumah. Nah, lumayan kan cantik. Anak Jakarta. Terus, nah naik lagi statusnya di 2022 menjadi kurikulum merdeka awal. Jadi kurikulum merdeka itu baru kemarin sebenarnya, tapi kami menjalannya 2021. Itu, nah kenapa disebut kurikulum merdeka? Karena ya sedikit merdeka ya, artinya pelaksananya Bapak Ibu. Kalau yang perbandingan dari struktur guru sudah disampaikan mungkin kemarin Pak Guru yang bantu menyampaikan. Tapi kalau dia tadi terkait dengan yang ini banyak perbedaannya. Kalau kemarin kan dari segi penilaian kan ada nilai sikap, keterampilan, dan kalau yang dari kurikulum merdeka itu hanya satu penilaian, besok yang input nilai akhir raport plus raport P5. Terus yang dikembangkan P5-nya sikapnya. Berikutnya kurikulum merdeka karena diserahkan merdeka sepenuhnya ke guru untuk mengembangkan sendiri semuanya. Itu prinsipnya yang kami tahu. Termasuk proses pembelajaran merdeka. Maksudnya seperti tadi yang disampaikan. Nanti pelaksanaan pembelajarannya akan diarahkan ke sesuai dengan profil belajar murid. Misalnya anak-anak yang gaya belajarnya ini nanti difasilitasi menggunakan pembelajaran seperti ini. Ada diferensiasi konten, produk, dan proses. Ya, kemudian yang paling kami rasakan sekarang adalah tidak lagi mengenal jurusan IPA IPS. Merdeka terbimbing lah maksudnya bahasanya. Di sekolah SMA Samsikur itu ada kelas saintek namanya di kelas 11. Kelas 10 tidak ada penjurusan, belum ada penjurusan karena di teman-teman yang dari psikologi itu belum siap mereka untuk, belum matang usia mentalnya untuk mengambil jurusan. Belum matang itu pemikirannya. Makanya merdekanya mungkin sedikit di sana. Jadi anak-anak akan mengambil sesuai dengan kebutuhannya, cita-citanya. Misalnya anak-anak yang ingin kerja atau cita-citanya jadi arsitektur, nanti akan mengambil kelas saintek. Di SMA Sikur itu mengambil kelas saintek. Anak-anak kesehatan, ada kesehatan 1, kesehatan 2, dan seterusnya. Ada kelas bisnis,
anak-anak yang ekonomi terutama, yang manajemen dan seterusnya, yang entrepreneur. Ada kelas bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Ada anak-anak yang smooth, maksudnya sains militer dan urusan publik. Anak-anak yang IPDN, polisi, tentara, dan administrasi ke publik. Itu kita singkat semua.